Oke. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu di siang hari ini. Kita akan membahas tentang perkuliahan database. Namun sebelumnya tak lupa kita kirimkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesehatan, kesempatan, salam dan selawat tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan kita dalam mengarungi kehidupan. Oke, ini mungkin pertemuan ke-9 atau yang ke-10 pertemuannya. Ini saya akan jelaskan aja secara cepat dan praktekkan. Nanti videonya boleh kalian nonton kembali dan mengikuti mempraktekannya ya. Karena saya ada agenda di jam 12. Baik. Oke, saya share screen. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan sebenarnya masih tentang membuat database, cuman minggu lalu itu kan kita belajar dasarnya. Ini ada pengembangan step selanjutnya sih, bukan pengembangan sih, kayak ada metode lain atau kita ingin mengubah desainnya. Yang pertama, mungkin kita akan membuat database. Kemarin kan hanya dibuat database ya, tapi sebenarnya bisa kita hapus database dengan mendrop database-nya. Kemudian tabel juga bisa kita hapus. Kemudian desain dari tabel itu bisa kita ganti. Ada praktek-praktek kemarin itu yang masih belum lengkap, kita akan lengkapi tentang desain dari tabel itu sendiri. Kemudian menginput data. Oke. Saya akan praktek juga ya, praktek langsung. Kita coba sama-sama. Nah, untuk create database itu kan sudah kita pelajari kemarin minggu lalu, itu create database, nama database-nya. Kemudian kalau menghapus itu drop database. Kemudian nama database-nya. Kita akan contohkan. Sekali lagi ini boleh kalian ikuti nanti ya setelah penjelasan mata kuliahnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan itu boleh langsung ditanyakan sekarang, atau kalau misalnya pas praktek ada masalah boleh langsung di chat, ditanyakan aja. Oke, ini saya sudah masuk ke MySQL-nya. Saya mau show database dulu. Nah, di database saya ini banyak database yang muncul. Yang saya buat kemarin itu adalah nama saya database-nya. Saya coba drop database aja. Ini menghapus database. Ini menghapus database. Sintak ini akan menghapus database yang tadi. Nah, kalau kita membuat database, create latihan 2. Create database. Seperti ini. Nah, setelah itu harusnya ada latihan 2. Latihan 2. Kemudian kita menggunakan latihan 2-nya agar dapat memanipulasi tabel dan lain-lain. Latihan 2. Use database. Use latihan 2. Oke. Nah, setelah itu ini saya rasa kalian sudah mengerti. Kemudian drop table sama create table. Jadi kita drop table itu untuk menghapus tabel, create table itu untuk membuat table. Coba create table dulu. Create table, nama tablenya mungkin
mahasiswa, terus kemarin NIM varchar 20 misalnya. Kemudian ada nama varchar itu 50 misalnya. Kalian nanti akan ikuti ini. Error karena create table mahasiswa. Kenapa? Di bagian create Pak, kurang A. Oh gitu. Oke, create table. Oke. Nah, harusnya sudah ada. Kita coba show table. Nah, sudah ada. Nah, kalau kita mau lihat desain dari table, itu ada lagi nih. Describe. Kemudian nama tabelnya. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita manipulasi sebenarnya di apa namanya di desain dari tabel. Contoh fieldnya itu adalah nama dan NIM, type-nya itu tipe datanya. Kemudian ini adalah allow null. Kemudian ada yang bersifat key, itu bisa jadi primary key atau foreign key. Ada yang default itu maksudnya adalah ketika kita menambah sebuah data, itu default-nya adalah nol. Contoh di sini ya, default-nya adalah nol. Kemudian extra itu adalah atribut-atribut tambahan pada sebuah field. Seperti itu. Kita akan nanti akan coba satu persatu untuk mengeditnya. Nah, kalau drop table, tadi sudah dijelaskan bahwa drop table itu adalah untuk menghapus tabel. Saya pindahkan ke sini. Nah, boleh kalian lihat formatnya itu seperti ini, drop table, table name-nya. Nah, siswa. Seperti itu. Nah, ketika kita show table, harusnya sudah tidak ada lagi tabel mahasiswa. Ini saya rasa aman, kalian boleh ikuti. Intinya adalah create itu membuat drop table itu menghapus. Nah, kalau mau modifikasi adalah alter table, sudah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Oke, sampai sini sudah ngerti ya harusnya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau create table itu seperti ini contohnya. Nah, kita contoh ya, create table. Create table. Contoh ya, customer. Kalian dapat enter sebenarnya agar lebih teratur. Kalau panjang kan biasanya agak panjang kelihatan. Boleh di enter. Asal sebelum jangan ketik titik koma. Karena kalau titik koma itu berarti perintahnya berakhir. Kalau di enter terus itu belum berakhir perintahnya. Seperti itu. Jadi bisa di enter. Kalau di konsol. Nah, contoh seperti ini ID. Kita butuh ID. Dia adalah tipe data integer dan kita setting sebagai primary key. Kemarin kan belum diajarkan nih. Nah, kita bisa setting seperti ini. Kemudian ada auto increment. Nah, kemarin sempat saya singgung bahwa auto increment itu adalah dia akan menambah satu terus increment, penambahan satu. Jadi ID-nya itu tidak perlu lagi diinput karena otomatis akan ditambah dari ID terakhir. Misalnya ID terakhirnya 5, ketika kita ingin menambahkan data, maka otomatis data selanjutnya adalah ID 6. Seperti itu. Menambah satu seterusnya. Nah, kemudian ada lagi first name. First name. Contoh ya, varchar. Ini tipe varchar. Value-nya
jumlah karakternya adalah 30, kemudian ada last name, kemudian tipe datanya varchar sama 30 juga, kemudian balas kurung titik koma. Nah, ketika titik koma kalian enter, ini akan berakhir. Ternyata ada error di sini. Ternyata ada error di sini, terlalu banyak ininya, balas kurungnya. Oke, jadi kita ulang. Mana tadi? ID, kemudian first name, kemudian last name, harusnya gitu. Oke. Nah, ketika seperti ini, maka sintaksnya berhasil. Sintaksnya berhasil. Kalau tidak ada error yang muncul, berarti harusnya sintaksnya berhasil. Oke, kita coba cek. Show tables. Sudah ada tabelnya yang dibuat. Kemudian, kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung aja ya, dari sisi praktikumnya ini. Kemudian, tadi describe customer. Ini untuk melihat desainnya dari customer. Seperti ini. Nah, jadi desainnya adalah ada ID dengan tipe data integer, kemudian 0 itu ada no, ada yes. Artinya kalau no berarti dia tidak boleh kosong. Dia tidak boleh kosong. Field ini tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada key sama dengan primary key, itu maksudnya adalah primary key. Kalian pasti sudah ngerti apa yang dimaksud primary key. Kemudian default. Default itu ketika tidak ditambahkan, defaultnya itu adalah 0. Defaultnya adalah 0 atau kosong. Nah, ada extra. Extra itu adalah atribut lain. Contoh kayak di sini ID itu auto increment. Berarti ketika kita menambahkan data, harusnya ID ini tertambah terus. Seperti itu. Nah, nanti kita coba akan tambahkan data. Sebelum kita tambahkan data, kita akan belajar dulu tentang desain tabel. Kita bisa customize desain tabel. Nah, ini untuk membuat tabel. Nah, tentunya kalau misalnya sudah kita buat tabel, itu bisa kita setting 0k default extra. Itu. Ataukah kita sementara buat tabel, itu kita bisa setting sebenarnya. Kita bisa setting. Nah, contoh seperti ini, kita mau mengedit tabel, memodify-nya. Jadi not null. Contoh ya. Jadi kita alter table, customer, terus boleh kita enter, modify. Ini boleh manjang, boleh enter ya. First name, terus varchar. Tadi kan varchar 30, kita mau ubah, kita mau tambahkan varcharnya 40. Not null. Not null. Oke, ini satu. Kita bisa juga sebenarnya memodifikasi beberapa tabel secara sekaligus. Jadi pakai koma saja, itu kita langsung modify. Last name, varchar sama 40, kemudian not null. Ini yang kayak gini, not null itu boleh huruf besar, boleh huruf kecil sebenarnya. Modify juga boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Oke, setelah itu titik koma. Kalau misalnya ada tabel lagi yang mau ditambahkan, diedit, itu koma, tambahkan lagi di bawahnya. Kalau misalnya sudah tidak ada, boleh kita titik koma. Kita enter. Nah, seperti ini. Harusnya itu berubah. Kita coba di describe. Nah, seperti ini. Kalian perhatikan, di nulnya itu dia no semua. Nah, apa tandanya? Tandanya adalah ketika kita menambahkan data, ini tidak boleh kosong. Tidak boleh nul.
harus ada value-nya di dalam, harus ada isinya di dalam. Seperti itu. Kadang kita men-setting tabel itu kan kadang ada field yang harus atau wajib ada isinya. Wajib ada value-nya. Nah, kita setting seperti itu, not null, supaya tidak boleh tidak boleh tersimpan, akan error ketika menyimpan data dan tidak ada value-nya. Ngerti ya? Adik-adik, ngerti Jito? Pak, boleh bertanya, Silahkan. apa bedanya modify dengan insert? Gimana? Apa bedanya modify dan Apa perbedaannya modify dengan insert? modify itu untuk mengedit desain tabel. Kalau insert itu menambah data, menambah row, record. Jadi beda. Alter table itu kan alter table kemarin ada ini ya, ada 3 kalau enggak salah. Itu ada modify untuk mengedit atau mengupdate desain atau field tabel. Ada juga add itu untuk menambahkan field pada tabel. Ada juga drop untuk menghapus. Oh iya. Oke. Nah, sampai sini ini yang diubah adalah null. Yang diubah adalah null sebenarnya. Yang mana null ini berarti ketika dia pilihannya adalah no, berarti field ID, field first name dan last name itu wajib ada value-nya ketika menambah record. Kalau yes, di atas ini ada yes, itu bisa null, bisa tidak ada. Nanti kita akan coba bandingkan. Nah, oke. Nah, primary key itu harusnya sudah ngerti primary key seperti yang sudah dijelaskan pertemuan-pertemuan kemarin, bahwa dia yang menjadi ID primary key yang menjadi unik dan bisa merepresentasikan data. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, bagaimana ketika misalnya satu field itu mau ditambahkan? Satu field akan ditambahkan. Contoh, kita akan menambahkan email. Nah, contoh ya. Jadi kita coba alter table customer terus add email varchar contoh ya 50. Kemudian nah di sini not null. Nah, not null itu berarti email ini wajib juga ada value-nya. Nah, kalau kita membuat database yang tadinya di atas itu boleh kita setting not null. Sebenarnya boleh. Terserah. Tapi alter table ini ketika misalnya kita lupa men-setting sebuah field jadi not null, itu boleh kita gunakan alter table. Tapi ketika kita ingin membuatnya desain dari awal, itu boleh. Oke. Harusnya sudah tertambahkan. Nah, email. Harusnya email sudah ada. Nah, kemarin itu kan kita sudah mencoba untuk memodifikasi tabel. Nah, misalnya nih, ketika kita ingin mengubah nama field, kadang kalau kita mengatur hal tersebut, maka kadang kita drop dulu, baru tambahkan lagi. Kalau misalnya kita ingin mengedit, contoh, saya mau mengedit nama field email menjadi email address. Saya mau mengedit email menjadi email address. Nah,
yang biasa orang lakukan itu kan kadang kita drop dulu, kita drop dulu emailnya. Contoh, drop email. Drop email harusnya hilang, baru kita tambahkan lagi email address seperti itu. Kan kadang kita lakukan seperti itu. Nah, ketika kita lakukan seperti ini, berarti data yang sudah ada di field email itu akan terhapus. Data yang sudah ada di email itu akan terhapus. Dan field email address itu akan kosong. Misalnya nih, si Gina, misalnya sudah ada datanya. Contoh ID-nya 1, first name-nya Gina, last name-nya apa gitu. Contoh. Kemudian address-nya sudah ada gina@unm misalnya. Kalau kita hapus email, itu data gina.unm itu akan terhapus. Baru kita tambahkan lagi field-nya email address. Nah, itu akan kosong nantinya. Itu akan kosong. Sehingga kadang juga orang lebih memilih untuk mengubah nama saja langsung. Jadi contoh change email, baru ini email address. Agak keliru di sini mungkin. Email, kemudian varchar 60 not null. Seperti itu. Nah, maka otomatis email address itu akan berubah. Nah, kalau di change itu harusnya datanya tidak hilang. Nah, dan berarti di sini harusnya ada email ini adalah email yang akan diedit, kemudian menjadi email address. Email address. Seperti itu. Harusnya ada field yang akan diedit, kemudian hasilnya akan menjadi seperti apa. Oke, sampai di sini ngerti ya? Alter table. Sampai ke perubahan nulnya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah ngerti? Lanjut, Pak. Sudah ngerti ya harusnya. Oke. Kita lanjut. Ini yang tadi perubahan nulnya boleh kita ikuti. Yang tadi saya sudah jelaskan. Kita mengubah contoh ya di apa namanya? Di email ini boleh kosong. Contoh di email ini boleh kosong berarti alter table customer, kemudian modify, harusnya modify, terus email, terus varchar. Nah, ini yang harus kita ketik ulang memang, jadi 40, jadi dia 0. Nah, ketika kita lihat di script, berarti dia akan berubah jadi yes. Oke. Kalau kita mau mengubah jadi not null, itu akan seperti ini. Kita hanya sisa mengubahnya kembali. Change, modify, jadi not null. Oke. Harusnya sudah berubah kembali jadi no.
Oke, Anda sudah ngerti. Nah, selanjutnya default field, kalian perhatikan yang di sini. Defaultnya itu kan pada dasarnya apa akan terus berisi nul. Kalau kita tidak melakukan settingan pengaturan di sini, berarti otomatis akan nul. Defaultnya akan nul. Nah, kalau kita mau mengedit, itu kita boleh modify, kemudian tambahkan default 0, misalnya. Nah, contoh. Saya coba tambahkan tabel. Kita tambahkan tabel aja. Alter table, kemudian add is active. Varchar contoh 3 itu defaultnya 0. Seperti itu. Alter table add harusnya defaultnya itu pakai gini. Default. Oh, salah. Alter table, kemudian defaultnya itu tidak ada L-nya. Harus default. Oke, harusnya sudah mulai benar. Ketika kita descript tabel, maka otomatis di sini akan berubah. Sini, kalian perhatikan defaultnya itu 0. Jadi isi default ini boleh kita setting. Ini maksudnya ketika kita menambahkan data dan tidak melampirkan is aktif, maka otomatis datanya akan 0. Nanti kita akan contoh. Coba kita tambahkan lagi yang lain. Alter customer, kemudian modify, kita tambahkan saja tabelnya. Contoh fieldnya adalah gender. Varchar-nya mungkin ya 20 lah. Nah, default-nya itu contoh kita setting male. Laki-laki ya. Kita enter. Harusnya ini belum di customize. Default. Oke. Nah, cara membaca yang error itu biasanya seperti ini. Jadi perhatikan yang sintaks near, toh? Near itu apa ya? Di sinilah, dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini yang error. Jadi perhatikan itu sebelumnya boleh, setelahnya boleh diperhatikan. Ternyata ini default itu tidak tidak dikenali. Harus default. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada error, perhatikan di sisi ininya. Yang sini. Dia sudah menandai bahwa di sisi ini loh yang error. Gitu. Oke, harusnya sudah tertambah. Nah, dia defaultnya adalah male. Defaultnya adalah male. Nah, kalau kita ingin mengedit juga yang di atas, itu sisa kita modify. Intinya adalah yang perlu diperhatikan adalah setelah default. Setelah default itu ketika ada settingan default ini, maka ini akan disetting pada inputan default yang di atas. Seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan tentang default? Aman ya, kita lanjut aja dulu. Nah, ada yang namanya extra field. Extra field. Nah, kalau extra field ini terlalu saya edit dulu di PowerPoint-nya. Oke, bentar dulu ya, ada yang nelpon.
Oke, sorry, kita lanjut. Kalau extra field yang mau ditambahkan, mau di customize itu apa? Not null, default, current ini on update. Biasanya ada on, kata on-nya. Contoh ya, kita coba tambahkan dulu satu field. Fieldnya contoh create date. Contoh create date itu tipe datanya itu data time not null. Defaultnya itu current time stamp seperti ini. Dia data time, date time harusnya, bukan data, harusnya date time, bukan data. Oke. Nah, kalau seperti ini dia akan nambah satu. Jadi defaultnya itu current timestamp. Current timestamp itu artinya dia otomatis datanya ketika ditambahkan adalah waktu sekarang. Waktu sekarang. Waktu kapan dia ditambahkan datanya. Nah, ini kadang kita buat sebagai log. Jadi, kalau kalian perhatikan, kadang database itu memiliki create date dan update date. Update date itu fungsinya adalah sebagai log kapan dia ditambahkan, kapan dia terakhir diupdate. Seperti itu. Nah, saya kadang menggunakan create date, update date sebagai log bahwa data ini kapan dibuat, data ini kapan terakhir diupdate, oleh siapa diupdate, itu adaannya. Karena kadang di sisi keamanan itu kan datanya hilang atau datanya diupdate oleh siapa gitu, itu tidak terlog, tidak terdokumentasi. Makanya field ini biasanya ada di setiap tabel. Nah, selanjutnya contoh kayak kita mau menambahkan kita mau menambahkan di ekstranya. Nah, kalau kita mau menambahkan ekstra, maka contoh seperti ini, kita menambahkan lagi update date. Update date data time not null, kemudian seperti ini. Lalu ada on update current timestamp. Harusnya ini akan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Di ekstra itu akan menambahkan. Ketika ada updatean pada data, maka timestamp yang sekarang itu yang diambil. Jadi ini akan diedit. Data update ini akan diedit. Seperti itu. Ekstra itu maksudnya atribut lain, atribut-atribut yang selain dari default, key, dan null. Itu di sini setting. Contoh, kayak uniknya sebuah tabel, sebuah field. Di sini di setting. Ya, seperti itu. Dan ada beberapa lagi yang bagian ekstra yang dapat disetting. Kalian boleh cari di Google untuk apalagi field-fieldnya, apalagi atribut-atributnya yang dapat diubah atau disetting pada satu kolom pada tabel. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, yang terakhir itu kita coba insert. Insert data itu sudah saya tidak lampirkan karena harusnya sudah ngerti. Contoh ya, kita create table, insert data, insert itu. Contoh, kita akan menambahkan satu persatu nih.
customer. Oke, kemudian ada ID, ada first name, ada last name, ada email, ada apa lagi? Is if, gender, ada create date. Oke, create date, kemudian ada update date. Oke. Bagus. Contoh. Ini A1. Kemudian contoh ya. Syahid. Terus last name-nya adalah Nur, contoh. Kemudian emailnya, karena ini adalah varchar, jadi harus diupdate oleh tanda petik. Kemudian 1 is aktif. Is aktif itu adalah varchar, jadi harus ini juga. Kemudian gendernya itu adalah male. Kemudian create update-nya itu kita boleh menggunakan function now supaya ditambahkan. Oke, seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Harusnya sudah selesai. Kita menambahkan. Nah, kalau mau melihat, select all from customer. Oke, harusnya muncul datanya. Seperti ini, data yang ditambahkan. Nah, coba kita perhatikan di bagian deskripsinya. Nah, ini sebenarnya yang perlu disetting adalah yang no itu. Yes itu boleh nol, boleh kosong. Boleh kosong. Jadi contoh, kalau kita menambahkan nih seperti ini. Insert into, contoh ya. Insert into customer. Contoh, kita hanya menambahkan first name. First name. Alice. Contoh. First name, salah. First name. Nah, dia akan error. Field last name harus ada value-nya. Dan tidak boleh tidak memiliki value. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita settingnya no. Di sini adalah not null. Harus wajib ada value-nya. Jadi, ketika kita menambahkan data, itu tidak bisa hanya first name yang ada. Hanya first name yang ada. Harusnya, yang no itu harusnya memiliki data. Contoh ya, jadi kita ubah di sini. Last name. Contoh. Misalnya, San, contoh ya. Nah, ada lagi error. Email juga tidak boleh tidak ada datanya. Jadi harus ada datanya email juga. Kenapa ini terjadi? Karena kita setting tadi no. Kalau kita yes, itu enggak masalah. Contoh, kita harus nambahkan email, jadi harus ada emailnya si Ihsan. Contoh ya. Nah,
baru tertambah. Kalau kita lihat datanya, maka data Ihsan ini ditambahkan, is aktifnya otomatis jadi 0. Otomatis jadi 0 karena default-nya adalah 0. Contoh kayak gendernya juga otomatis akan jadi male karena default-nya adalah male. Sama yang lain. Create date dan update date itu harusnya waktu sekarang. Karena sudah disetting default-nya adalah current timestamp. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan juga ID-nya. ID-nya otomatis akan jadi 2. Padahal yang kita setting hanya ketiga ini. Nah, ID akan otomatis ditambahkan. Is update, is aktif itu otomatis disetting jadi 0. Gender otomatis akan jadi male. Create update dan create date dan update date itu otomatis akan disetting waktu sekarang. Karena desain dari tabel yang kita buat itu seperti itu. Oke, sampai di sini ngerti? Nah, kalau menambahkan data, ini kan kita nambahkan tadi data hanya satu persatu. Kita bisa menambahkan data sebenarnya itu lebih dari satu. Sekaligus satu sintaks. Contoh ya, kayak gini. Contoh kita enter, kita buat satu persatu. Contoh lagi, first name-nya siapa? Yang kelihatan di sini Putra. Kemudian last name-nya adalah Pratama. Terus emailnya contoh seperti ini. Ini boleh kita koma. Ini boleh kita koma, kita tambahkan lagi data yang lain. Boleh seperti itu. Contoh, ada lagi Dimas. Nah, kita boleh menambahkan banyak. Kita boleh menambahkan value atau kita ini saja dulu. Harusnya ini begini. Dia akan menambahkan 2 record. Seperti itu. Kalau misalnya banyak yang mau ditambahkan, kita hanya ngetik ke bawah atau ditambahkan datanya. Dengan format ini harus ada koma antara satu row dengan row yang lain itu harus ada koma. Nah, coba kita select. Nah, seperti ini harusnya. Nah, kalau misalnya nih is aktif gender yang tadi saya jelaskan itu tidak disetting, maka otomatis value-nya akan mengikuti default yang disetting. Kalau misalnya kita setting itu boleh juga. Contoh kayak gini. Insert into, kemudian contoh terus oh iya salah, kita harus setting tambahkan di atas. Contoh ya, di sini adalah is aktif, kemudian gender. Setting. Nah, karena Gina ini adalah sebagai perempuan, jadi kita setting. Contoh misalnya di sini aktif, kemudian adalah female. Seperti itu. Harusnya tertambah. Nah, dia akan menjadi female. Is aktifnya 1. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menginput data yang contoh kayak gendernya itu adalah male, itu tidak perlu ditambahkan gender sama dengan male.
Tapi kalau datanya beda dengan default, itu kita tambahkan. Karena kalau tidak ditambahkan, maka otomatis tersetting jadi mail. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin di pertemuan ini kita cukup sampai di sini aja dulu. Input data, boleh kalian harus praktekkan mengikuti yang tadi dari atas ke bawah dengan step by step-nya. Coba di screenshot step by step, membuat laporan seperti itu, dan jelaskan apa kegunaan dari sintaks yang kalian buat. Oke ya? Itu tugas ya, Pak? Iya, tugasnya itu. Karena minggu lalu kan belum lengkap tuh penjelasan terkait ini, desain tabel. Ini dulu kita perhatikan. Mungkin minggu depan itu kita coba masuk import data yang CRUD itu, kemudian manipulasi data, apalagi ya, dan lain-lain. Boleh kalian buat tabel lain, bukan customer. Boleh bukan customer. Terserah. Tapi fieldnya bebas kan, Pak? Berapa Apanya? saja? Apanya? Fieldnya. Iya, bebas. Cuman harus mengikuti yang sebenarnya. Jangan fieldnya kayak contoh namanya. Ada yang kemarin menuliskan UTS nama fieldnya, cuman nama tabelnya dan tidak nyambung. Harus yang nyambung ya. Nama tabel, nama fieldnya harus nyambung. Oke. Contoh ada mungkin yang kemarin dia kasih nama tabel UTS, tapi fieldnya adalah field transaksi. Itu kan tidak nyambung. Jadi harus dikasih nyambung supaya memudahkan programmer dalam menentukan tujuan dari tabel itu sendiri. Oke. Tidak lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya coba stop record. Saya akan coba absen siapa-siapa yang hadir di sini. Oke.